Baik, barakallahu fikum. Kemudian jannah itu sudah ada, ya. Sudah diciptakan, sekarang sudah ada. Sekarang sudah ada. Kok pertanyaannya, sekarang jannah penghuninya siapa? Penghuninya adalah ya bidadari-bidadari. Bidadari-bidadari yang sekarang ini sedang menunggu, ya. Sedang menunggu suami-suami mereka, ya. Nanti pertanyaan, kalau laki perempuan dapat bidadari, bagaimana? Bagaimana perempuan yang beriman tapi masih ngejomblo sampai meninggal dunia, gitu ya? Itu bagaimana, ya? Maka jawabannya adalah perempuan yang meninggal dunia dan belum menikah, nanti Allah pasangkan dengan laki-laki juga yang meninggal dunia dan belum menikah. Itu, ya. Nah, jadi tidak ada bidadara, itu tidak ada istilah bidadara. Wallahu alam, ya. Kita belum pernah dapati ulama yang mendefinisikan bidadara itu. Ya, belum pernah ada yang mendefinisikan bidadara. Tapi kalau penjelasan bahwa mereka akan laki-laki belum nikah juga, ada, ya. Ibnu Taimiyah nggak nikah, gitu. Imam Nawawi nggak nikah, siapa lagi, Bishr al-Hafidh nggak nikah, dan seterusnya. Ahwat-ahwat yang masih yang tinggi imannya, Allah dapatlah Ibnu Taimiyah, kan, gitu. Ya, dapatlah Ibnu Taimiyah, begitu. Dan nanti yang menjadi ratunya bidadari ya mereka. Jadi yang menjadi ratu bidadari itu adalah itu, barakallahu fikum. Kemudian ya halusin menguasai setiap istri Nabi dan Rasul itu menjadi istrinya juga nanti di akhirat, kecuali Nabi Lot dan Nabi Nuh. Nah, begitu pula dengan istri-istri kaum muslimin, kaum mukminin, itu nanti akan menjadi istri-istrinya juga nanti di jannah. Ya. Nah, jika sama-sama masuk jannah, ya. Bahkan saling memberikan syafaat. Kan amal kita pasti berbeda. Ya, jadi istri lebih tinggi iman amalnya, ya. Di Firdaus, gitu ya. Ya, kita cuman dapat makwa, misalkan. Nanti istri kita kasihan, aduh, kasihan nih suamiku kok dapat makwa, gitu. Nanti dimintakan syafaat, ya, gitu. Nanti akhirnya Mas merene Mas, gitu. Kasihan amat di makwa, gitu. Kira-kira begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi seperti itu. Begitu pula dengan keluarga itu bisa saling memberikan syafaat, orang tua ke anak, anak ke orang tua, ya. Nah, sampai nanti ada satu hadis yang sangat terkenal dari Tirmidzi dari Abu Hurairah di Syekh Al-Albani, yurfa'u li rajulin darajatuhu, ya, turfa'u li rajulin darajatuhu fil jannah manzilatuhu fil jannah qala anna li hadza qala bistighfari waladika. Jadi seseorang nanti akan angkat derajatnya di jannah sampai tingkat yang tinggi, sedangkan dia ngerasa, lah amalku cuma biasa-biasa aja, kan, gitu. Amalku cuma biasa-biasa saja, kok bisa sampai setinggi ini, ya. Maka dijawab istighfari waladika, karena anakmu suka memintakan ampun untukmu. Nah, itu dia. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kalau kita ini suka memintakan ampun orang tua kita, maka ketika kita mengucapkan Rabbi firli wali walidayya, nah, itu selain menghapus dosa-dosa juga meninggikan derajat, ya, orang tua, dan itu hasil dari istighfarnya anak atau permintaan ampunan anak untuk orang tuanya, ya. Maka sebagai anak yang berbakti, ya, kita tidak boleh melupakan untuk mengucapkan Rabbi firli wali walidayya itu, ya. Jadi seperti itu. Kemudian sekarang ini juga di jannah sudah ada malaikat-malaikat yang tugasnya adalah
membangun. Ya. Tugasnya adalah membangun rumah-rumah ya, untuk Ahlul Jannah. Jadi insya Allah untuk coupling-couplingnya kita berharap masing-masing kita sudah dapat coupling insya Allah. Ya, berharap ya. Barakallahu bukan PD tapi khusnudon sama Allah. Ya kan layamutana ahadukum illa wa yuhsinudun billah. Jangan mati salah seorang kalian sampai dia kecuali dalam kondisi khusnudon kepada Allah. Khusnudon bagaimana? Khusnudon bahwa Allah itu mengampuni dosa kita. Khusnudon bahwa Allah itu merahmati kita. Khusnudon bahwa Allah masukkan kita ke dalam jannah. Itu khusnudon. Ya. Karena kalau bahasa yang dipakai oleh Syekh Dr. Badr Al-Misyari, beliau mengatakan Allah itu tidak akan mungkin tega membakar hambanya di neraka, itu nggak akan mungkin tega. Ya, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Maka mana nggak mungkin tega membakar, ya, membakar hambanya itu di neraka. Tapi kok ada yang dibakar gimana? Walamnahum malakan anfusahum yatimun. Manusia itu yang mendolimi dirinya sendiri. Nah, jadi kalau dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah bahwa malaikat membangun bangunan untuk Ahlul Jannah, kemudian nanti ya, kemudian ketika ditanya kenapa kalian berhenti membangun, maka kemudian malaikat itu menjawab ya, sampai kami diberi gaji. Ya, apa gajinya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kita ini akan menggaji malaikat untuk membangunkan rumah kita di jannah kalau kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kalau tidak ya, kalau tidak ya mungkin jangan-jangan rumah kita setengah jadi ya. Ya, setengah jadi, rumah setengah jadi kayak gimana itu ceritanya ya. Berkepitung. Jadi kalau kita banyak berzikir, intinya adalah ketika seseorang banyak berzikir subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka banyak diampuni dosanya juga, apa namanya, timbangannya berat juga itu sebagai gajinya malaikat, sebagai apa? Gaji malaikat. Jadi namanya itu juga mengapa itu orang beriman itu lebih mulia daripada malaikat. Ya, karena apa? Orang beriman nanti yang akan memberikan pelayanan untuk orang beriman di jannah itu malaikat. Gitu. Jadi malaikat itu menjadi pelayan bagi orang beriman. Itulah yang menjadikan orang beriman itu lebih mulia daripada malaikat. Seperti itu. Saya terlupakan ini membaca penjelasan ini dari siapa? Ingat saya dari Ibnu Jauzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nanti di Sayyidul Khatir ada ya. Di dalam kitab Sayyidul Khatir ada Imam Ibnu Jauzi membahas manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Baik, barakallahu seperti itu. Jadi jannah itu sudah ada, berarti penghuni juga sudah ada. Barakallahu ada satu hadis cukup menarik ya. Laki itu bi abi Ibrahim, aku ketika aku bertemu dengan ayahku Nabi Ibrahim, Lailata usriyabi, ketika malam hari aku di Mi'rajkan, malam Isra Mi'raj itu. Ya Muhammad, akri ummataka minni salam. Wahai Muhammad, ya tolong sampaikan salamku kepada umatmu. Ya. Wa akhbirhum, akan kepada mereka, annal jannata ki'an. Nah, surga itu apa? Ki'an. Apa itu ki'an? Ya. Ki'an itu artinya tanah kosong, hamparan, hamparan tanah kosong. Ya, menarik ya. Jadi hamparan tanah kosong.
Ya, thayyibatut turbah azbatul ma. Ya, tanahnya ya, thayyibatut turbah, tanahnya wangi. Ya, thayyibah di situ tibun ya. Thayyibatut turbah ya, wangi. Ya, atirah azbatul ma, ya, segar. Ya, segar airnya. Ya, wa wa anna girasaha. Nah, dan karena tadi kan surga itu kan tanah kosong tuh, ya, tanah yang hamparan kosong gitu. Memang segar, wangi. Wa girasuha atau wa anna girasaha. Wa girasuha, maaf. Wa girasuha, tanamannya itu apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu adalah tanaman surga gitu. Jadi kita ini nanti punya berapa hektar gitu ya. Cuman nanti kok bahasa kita ya, ini bahasa manusia ini. Nanti kita punya berapa hektar nih. Nanti Ustadz Salman punya 10 hektar ya. Nanti insya Allah saya 20 hektar lah Ustadz. Coba apa namanya? Ini lebih banyak mana ini gitu ya. Lebih banyak pohonnya mana ini? Subhanallah bihamdi. Ini pohonnya, jumlah pohonnya beda-beda. Barakallahu. Jadi maksudnya itu ketika pas kita sudah sampai ke jannah itu ya apa namanya, apa, kita tidak apa, eh, kita tahu oh ini masya Allah ya, rumahku udah ada pohon-pohonnya gitu. Kemudian ada cukup menarik nih, Allah Ta'ala firmankan dari berapa itu ya, wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum ya. Yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Allah memasukkan mereka, pakai fi'il mudhari itu. Wa yudkhiluhumul jannata, dan Allah masukkan mereka ya, ke dalam jannah. Arrafaha. Nah, ketika pas bahas memasukkan itu membahasakan dengan fi'il mudhari itu. Allah akan memasukkan. Tapi ketika pas mengatakan arrafa itu pakai fi'il madhi sudah itu. Arrafa lahum. Allah memasukkan orang beriman itu ke dalam jannah yang sudah Allah kenalkan kepada mereka. Arrafaha lahum. Yang jannah itu sudah Allah kenalkan kepada mereka. Maksudnya apa? Tafsirnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesungguhnya masing-masing dari kalian itu mengetahui lokasi rumahnya di jannah sebagaimana dia paham betul lokasi rumahnya di dunia. Ya. Jadi kalau kita ya memasuki satu daerah, yang daerah itu baru kita masuki, kita pasti nyari-nyari. Padahal sudah dikasih map, udah dikasih apa alamat gitu. Ya. Pasti itu. Oh nanti apa pindah ke Cibubur situ udah disediakan rumah. Pasti kita tetap nyari dulu rumahnya di mana. Ya. Maksudnya itu posisinya di mana. Tapi kalau ahlul jannah, nanti kita harus masuk jannah itu nggak bingung. Rumahku di mana itu nggak bingung. Sudah arrofaha lahum. Sudah Allah kenalkan untuk mereka itu. Gitu. Sudah tahu oh di sana. Gitu. Jadi nanti nggak perlu ngantri dulu. Masuk dalam arti apa? Bingung. Di mana ya? Itu nggak langsung nempati sendiri-sendiri itu. Berbeda dengan kita di dunia ketika pas pindahan rumah atau cari alamat rumah. Jadi nanti nggak perlu cari alamat rumah, nanti nggak perlu tanya Google Map. Ya, Allah sudah ngasih ya, ilham. Oh ini rumahnya di sini itu seperti itu. Ya, wa yudkhilumul jannata arrafaha
arrafaha lahum. Ya. Itu seperti itu. Masih begitu, Masya Allah, kita ini apa namanya, nanti ketika pas mau makan ya, mau makan itu kalau dalam surat Al-Waqiah itu walahmi thayrim mimma yashtahun, ya, walahmi thayrim mimma yashtahun, dan daging burung mimma yashtahun, yang mereka yashtahun, yang mereka selerain. Syahiyah, syahiyah artinya selera, yashtahun selera. Jadi yashtahun itu kan amalan hati, selera itu kan amal hati, baru ingin. Ya, tafsirnya apa itu? Jadi di jannah itu nanti ada burung-burung. Di jannah itu ada burung-burung. Nah, burung-burungnya itu ketika pas alul jannah pengen makan daging burung, nggak diucapkan itu, baru yastahi aja. Ya, baru apa namanya? Baru ingin. Itu langsung jatuh di bawahnya sudah dalam kondisi terpanggang. Masya Allah. Ya. Terus nanti wakihating katsiroh la maqtu'ati wala mamnu'ah. Di jannah itu fakihah, buah-buahan itu katsiroh, banyak. La maqtu'ah, tidak terputus. Apa maksudnya tidak terputus itu? Tidak ada wanci panen, nggak ada zaman panen itu, nggak ada masa panen, nggak ada itu. Nah, terus gimana? Panen terus, ya, mustamirrah, ya. Kalau kita kan pengen durian aja ada masa panennya, ya. Rambutan ada masa panennya, mangga ada masa panennya, pasti ada masa panennya itu, ya. Ada musim-musimnya. Tapi kalau fakihatin katsirah lemakatuah itu nanti terus tanpa ada musim panen, terus nggak ada musim panennya karena panen setiap hari. Lama ketuah wala mamnuah, dan tidak dilarang. Habis itu kita nggak perlu nyogrok-nyogrok, ya, nggak perlu lempar-lempar pakai sandal, ya. Kenapa? Ya, kotu fuhadaniyah, kotu fuha, dan ranting-rantingnya itu masing-masing udah deket sendiri. Kita tinggal duduk-duduk aja, nyantai, ranting-rantingan deket sendiri, tinggal kita makan buahnya. Ya, maka nggak perlu ogrok-ogrok itu. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi seperti itu. Ini sebagai balasan apa? Dulu seorang mukmin ketika pas di dunia mencari makan itu susah, mencari makan halal itu susah. Sebagai balasannya Allah kasih di jannah dengan kemudahan yang begitu mudah, masya Allah. Masya Allah, masya Allah. Ya, jadi seperti itu. Dan setiap buah-buahan yang ada di dunia itu ada di jannah. Dalilnya apa? Kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqana min qabl wa utubihi mutasyabiha. Setiap kali mereka mendapatkan buah-buahan, mereka mengatakan, "Loh, ya, loh, gitu ya." Ini kan dulu kita juga dapat ini juga ini. Wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberi yang serupa. Ya, salak di sini, ada salak di sana. Jeruk di sini, ada jeruk di sana. Semangka di sini, ada semangka di sana. Durian di sini, ada durian di sana. Kan durian kan mahal nih. Ya, kok mau beli duriannya eman-eman kan? Duit berapa ya? 80.000. Itu dapatnya kecil. 80.000 itu. Kalau pengen dapat besar ya 200.000. Subhanallah, itu wah, eman-eman. Tapi nanti di jannah itu Masya Allah. Gratis. Baik, barakallahu fikum. Seperti itu. Kemudian walau fiya azwajum mutahharah, Masya Allah. Istri-istri ahlu jannah itu mutahharah, disucikan. Tidak meludah, ya.
tidak ingusan, ya, tidak, ya, apa namanya, nggak punya congek ya. Apa congek itu? Apa? Kok bahasa Jawanya apa congek? Astagfirullah. Corak ya. Telinganya itu nggak ada congeknya itu. Ya. Tidak haid, tidak nifas, dan tidak melahirkan. Nah itu. Dan tidak apa? Melahirkan. Ya, kalau dicampuri suaminya langsung jadi perawan lagi. Ya, langsung jadi perawan lagi terus. Campuri langsung perawan lagi. Itu masya Allah itu. Itu luar biasa. Gitu ya, berarti itu. Jadi masya Allah. Kalau kita lihat ya kisah-kisah para mujahid, kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama ya. Ketika seseorang itu masuk ke dalam jannah, lalu yang kisah Ainak Mardiyah itu ya, kisah Ainak Mardiyah ini bisa menjadi gambaran bagi kita. Ya, kalau kita ini ingin menemui istri kita nanti di jannah itu, ya, ratunya bidadari, nanti masuk melewatin taman-taman, melewati sungai-sungai. Di situ ada wanita yang cantik sekali. Lalu ditanya, apakah kamu istriku? Bukan, aku hanya pelayannya. Lah, pelayannya cantik kayak gini, gimana ya? Nah, itu istri Anda di sana. Ya, silakan jalan lagi. Jalan lagi. Ketemu dengan yang lebih cantik lagi daripada yang pertama. Apakah Anda istriku? Bukan. Saya hanya saya hanya pelayan. Ya, istri Anda masih di sana. Silakan jalan lagi terus. Ketemu bidadari lagi yang lebih cantik lagi yang daripada ketemu kedua terus sampai ya berada di kemah yang terbuat dari berlian, dari lu'lu' wal marjan. Di situ ada yang sangat cantik lebih daripada cantiknya istri-istri apa pelayan-pelayan tadi yang dikira istrinya tuh. Ya, sampai menemui itu, masya Allah, ini istriku. Nanti kalau candaannya gini ya, ya iyalah nih istrimu di dunia dulu, gitu. Masya Allah ya. Kira-kira begitulah. Allahu Akbar ya, Masya Allah. Jadi seperti itulah kira-kira. Ya, apa namanya kenikmatan jannah itu luar biasa, Masya Allah. Kemudian apa namanya? Apa namanya? Dalam dalam ayat itu bagaimana? Gimana ya Allah, saya terlupakan ayatnya ya. Eh, saya terlupakan ayatnya, mohon astagfirullah. Yang nanti naungan itu akan memanjang itu. Naungan. Jadi nanti seorang hamba ya di jannah itu mendapatkan naungan itu. Dan naungannya itu akan memanjang gitu. Ya. Ayatnya bagaimana ya? Hmm, Tolong nanti Ustadz Azam, Ustadz Salman atau Ustadz Rasid atau Ustadz Imam Ahmad kalau ingat saya tolong diingatkan ya. Jadi apa namanya la yarawna fiham syamsa wala zamharira. Oh, wadaniyatan alaihim dilaluha ya. Wadaniyatan alaihim dilaluha. Oh itu ya ya. La yarawna fiha syamsa wala zamharira. Jadi nanti nggak akan dapat panas sama sekali. Nanti tidak akan dapat panas sama sekali. Nah, terus nanti ketika pas seorang ahlul jannah berada di bawah pohon, dapat naungan pohon itu, wadah niatan alaihim dilaluha tuh, dilaluha. Jadi dilal itu naungan itu. Naungannya itu nanti akan terus memanjang gitu. Jadi kalau kita ini kan berada di naungan pohon kan nggak memanjang. Kalau kita udah pergi dari pohon itu ya, naungannya akan hilang kan gitu. Ya ketinggalan di pohon sana kan gitu. Kalau ini enggak. Jadi naungannya itu terus membersamai kita. Masya Allah. Coba itu.
Sama kayak dulu Rasulullah, awan itu selalu membersamai Rasulullah. Selalu membersamai Rasulullah saat ke Syam itu. Selalu menaungi. Gitu. Ya itu nanti terjadi nanti di jannah itu seperti itu. Jadi tafsirnya seperti itu. Wadaniatan alaihim dilaluha itu. Dilal kan artinya naungan ya. Ya, barafikum. Jadi Masya Allah ya. Itu jannah itu ya Allah. Mala ainun ro'at ya. A'datu li'ibadiyas solihin. Aku eh, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. A'datu li'ibadiyas solihin. Mala ainun ro'at. Yang mata tidak pernah melihatnya. Wala udunun sami'at. Ya. Telinga tidak pernah mendengarnya. Jadi meskipun kita memperdengarkan ini, menjelaskan begini begitu, jannah nggak seperti itu. Ya. Ya nanti balik lagi ke kaidah yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Ya ma kullu ma khatara bibalik fal jannah ghairu dalik. Fal jannah ghairu dalik. Nah, jadi seperti itu. Malaran wala khatara ala qalbi bashar. Bahkan tidak pernah terbesit dalam hati seorang manusia itu. Nggak terbesit sama sekali. Jadi meskipun kita menggambarkan jannah itu seperti apa indahnya, tetap jannah tidak seperti itu, lebih indah lagi. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi seperti itu. Kemudian jadi jannah sudah ada ya. Barakallahu ia mampu berbicara seperti makhluk. Nah, ini berbicara. Nanti bahkan jannah pun ngomong sama Allah, ya Allah, aku kenapa yang masuk ke dalam diriku ini ya, ke dalamku ini orang-orang lemah-lemah aja gitu. Ya. Nanti neraka juga gitu ya Allah. Nah, kenapa yang ditempatkan padaku ini orang-orang yang kaya-kaya gitu. Nah, orang-orang yang besar-besar, para pembesar-pembesar gitu. Subhanallah. Ya, barakallahu. Jadi seperti itu. Jadi rata-rata yang masuk jannah ternyata orang-orang miskin, orang lemah ya. Gitu. Gimana berarti supaya jadi orang miskin biar masuk jannah gitu. Ya. Nah, tapi miskin ya, bukan apa? Fakir. Nah, fakir ini menjadikan seseorang itu apa? Bisa murtad ya. Kok miskin ya, miskin itu masih bisa lah bertahan ya. Baik, barakallahu. Jannah memiliki 8 pintu. Nah, nanti siapa yang mantawadu afa ahsanal wudu, siapa yang wudu lalu memperbaiki wudunya baik ya. Summa qol, summa yaqul lalu berucap asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai wa rasuluh doang kalau dalam hadis Muslim. Kalau riwayat Tirmidzi nanti Allah waja'alni min tawwabin waja'alni minal mutatahhirin. Ya itu futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Ya, wakilalahu udkhuluha haitsu masyi'ta atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi nanti pintu jannah itu dibukakan untuknya. Nah, siapa yang setiap kali habis wudhu mengucapkan doa tadi itu. Dan diperintahkan silakan masuk pintu mana yang kamu mau. Jannah bertingkat-tingkat sesuai amal soleh. Itu jam berapa ini? Ngomong terus enggak? Oh, udah hampir jam 9. Ya, soalnya kok ngomong terus saya tiba-tiba udah jam berapa suka enggak kerasa. Jannah bertingkat-tingkat sesuai amal soleh. Nah itu sebagai bentuk keadilannya Allah. Sebagai bentuk apa keadilannya? Keadilannya Allah, ya. Apa namanya nanti ya ada yang di mana, ada yang di mana. Jannah yang ditempati Nabi Adam adalah Jannatul Ma'wa dulu ya. Nah, jannah yang ditempati oleh Nabi Adam adalah Jannatul Ma'wa. Nama-nama jannah Firdaus Aden. Oh ini kok AND ini, Aden. Firdaus Aden Naim Ma'wa Darussalam Darul Muqamah Maqamul Amin dan Khuldi. Nah, jadi seperti itu.
Nah, tentunya tingkat-tingkatnya juga berbeda ya. Nanti ada yang di Firdaus. Idza sa'altumullah al-jannah fas'alul firdaus. Jika kalian minta jannah kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Jadi surga Firdaus itu langsung di bawah arsy Allah. Langsung di bawah apa? Arsy Allah. Ya. Baik, barakallahu. Kemudian mungkin untuk ini menutup pembahasan atau nanti aja ya. Oke, langsung nar aja dulu. Nanti penutupannya kita bahas tentang orang yang terakhir masuk jannah. Baik. Nar. Nar adalah makhluk ya, sama ya, makhluk yang Allah ciptakan sebagai siksaan untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah. Jadi jelas ya. Dan nar itu apinya ada yang merah ya, nanti ada yang hitam. Seperti itu. Dan neraka itu mudlimah. Jadi neraka itu gelap. Kata Rasulullah. Ini di luar nalar ya. Di luar nalar. Karena tapi kita imani ya. Neraka itu kan api gitu ya. Tapi kok gelap? Nah, itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah sudah sabdakan begitu, udah. Ya. Neraka itu apa ke? Gelap. Meskipun api tapi gelap. Karena memang nanti ada neraka yang benar-benar Allah apa namanya apinya itu hitam gitu ya. Hitam. Apa itu? Naruto itu siapa namanya? Itachi, ya, Itachi. Punya api hitam itu. Ya, punya api hitam itu. Apa namanya? Namanya apa ya? Saya terlupakan ya. Saya nggak moodkan soalnya. Kok masalah Naruto. Ya, punya api hitam ya. Api hitam itu mungkin terinspirasi dari sabda Rasulullah. Mungkin ya Allah alam bisa ya. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian ya, nar sama dengan jannah sudah ada sekarang. Yang mampu berbicara ya sama bisa berbicara sama seperti jannah tadi dan tak akan sirna sama ya seperti jannah. Memiliki 7 pintu. Nah, cuman pintunya cuma 7 ini ya, bukan 8. Ya, pintunya berapa itu? Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likullim likullim gimana? Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab. Likulli ya gimana? Gimana Ustaz Salman? Ayatnya wa inna mau'idahum wa inna jahannama ajma'in. Juz'u maksum itu. Akhirnya apa? Juz'u maksum itu. Ya. Barakallahu. Coba nanti saya diingatkan. Enggak pernah merujuk Al-Quran kayak gini. Wa inna jahannama ajma'in. Likuli babim minhum juz'um maksum. Likuli babim minhum juz'um maksum ya. Jadi setiap pintu itu ada bagiannya sendiri ya. Maksum yang sudah terbagi-bagi. Jadi nanti yang ya, tukang durhaka sama orang tua di mana, ya tukang riba di mana, yang musyrikin di mana, yang munafikin di mana ya. Tapi nanti orang munafik ini tuh lebih dalam nerakanya daripada orang kafir. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ya, barakallahu. Sama-sama di neraka. Ya. Nah, tapi orang munafik itu lebih dalam nerakanya daripada ya, orang-orang daripada orang-orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Ya, neraka bertingkat-tingkat sesuai tingkat kedurhakaan terus nama-nama pintu neraka jahanam, lodho, sakor, khotomah, jahim, sa'ir dan hawiyah. Ya, barakallahu. Jadi itu
nama-nama ya. Oke, baik. Neraka kita singkat aja ya. Kita lebih baik berharap surga aja. Alhamdulillah, semoga kita dihindarkan dari neraka. Untuk ini ya, mengakhiri pembahasan ini, saya mendapatkan beberapa hadis ya, membaca beberapa hadis tentang orang yang paling terakhir masuk ya, masuk jannah. Ya. Yang paling terakhir masuk jannah. Nah, yang paling terakhir masuk jannah ini ada hadis-hadis yang tampaknya sebagian ustadz belum bahas, ya, tapi ini insya Allah kita bahas. Jadi nanti akan ada jahannamiyun, orang-orang yang masuk neraka terlebih dahulu, ya. Kemudian setelah itu menjadi mantannya jahanam, dan dia adalah orang yang masuk jannah terakhir. Setelah itu tidak ada lagi yang paling terakhir. Ya, ketika itu setelah dia dicuci di neraka, ya, maka dinaikkan lagi dia ke sirat. Jadi dinaikannya itu bukan langsung ke jannah setelah dibersihkan itu, tapi dinaikkan lagi ke sirat. Nah, setelah dinaikkan ke sirat, ya, dia merangkak, ya, merangkak. Kemudian nanti dia disambar oleh pengait-pengait itu yang sudah kita bahas di sirat sebelumnya. Disambar oleh pengait-pengait yang pengait-pengait api itu. Ya. Kemudian dia terus berucap Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Terus dia terus merangkak, tapi dia selalu disambar hingga akhirnya dia, ke bahasa kita, gosong. Terus dia minta sama Allah untuk diselamatkan. Sebab nanti kalau dikait lagi terus jatuh lagi pasti teradab. Terus dia merangkak sampai akhirnya ya dia selamat sampai ujung. Ya. Kemudian masuklah dia, ya. Terus dia dimasukkan ke Nahrul Hayah, ya, ke sungai kehidupan. Ya. Jadi Nahrul Hayah ini adalah, ini belum saya terangkan tempatnya. Jadi Nahrul Hayah itu apa? Jadi kalau setiap ya setiap siapa yang masuk jannah, ingin masuk jannah, itu masuk Nahrul Hayah dulu. Nanti setelah dari Nahrul Hayah akan ada penciptaan baru. Nah, jadi Ahlul Jannah itu tingginya 30 hasta. Kalau bahasa kita 30 meter. Nah, itu kapan terjadinya? Jasad. Jadi ada penciptaan jasad baru. Jadi dijadikan 30 hasta itu setelah masuk ke Nahrul Hayah. Setelah masuk ke Nahrul Hayah itu. Nah, kemudian berikutnya apa namanya? Habis itu ya wa khuyila alaih annal jannata qadim talat. Dan diperlihatkan kepadanya, dihayalkan di dalam, ya, dalam pikirannya, annal jannata qadim talat, bahwa surga itu sudah penuh tuh, udah penuh. Ya Allah, kayaknya aku ini nggak bakal masuk surga ini. Udah penuh gitu. Ya. Nah, waktu itu setelah di Nahrul Hayah ada pohon besar. Ya Allah, aku ingin ke pohon besar itu. Ya, kata Allah Ta'ala, setelah ini kamu tidak, hanya itu yang kamu minta, tapi setelah ini kamu tidak minta lagi. Betul ya Allah. Aku hanya ingin ke situ saja. Setelah itu aku tidak minta apapun. Udah diizinkan sama Allah. Boleh. Ya, ke pohon besar itu. Ya. Karena dia istirahat di pohon besar itu, dia, ya Allah, ini itu nikmat sekali surga itu, ya. Akhirnya minta izin sama Allah, ya Allah, izinkan aku mendekat ke gerbang, ya, ke gerbang jannah. Akhirnya, wahai hambaku, bukankah engkau sudah berjanji tidak minta lagi apapun kepadaku?
Betul ya Allah, setelah ini aku tidak minta lagi. Ya, subhanallah. Akhirnya apa? Diizinkan untuk mendekati ya pagar jannah ya. Jadi udah sampai di situ, semakin lihat kenikmatan-kenikmatan lebih banyak lagi, minta lagi, ya Allah aku pengen masuk ya, masuk sedikit saja. Ya, akhirnya wahai hambaku, bukankah engkau telah berjanji tidak akan minta lagi? Ya Allah, setelah itu aku nggak minta lagi. Akhirnya masuk. Ya, udah masuk ke dikit, pengen masuk lebih dalam lagi. Lagi wahai hambaku, bukankah engkau telah berjanji tidak minta lagi? Tetap minta lagi. Akhirnya Allah izinkan ya untuk masuk sana. Nah, waktu itu apa namanya? Allah Ta'ala memberikan ganjaran. Ya abdi, wahai hambaku. Ya, saya terlupakan lafadznya. Wahai hambaku, ya, apakah engkau ridho jika engkau aku berikan nikmat sebagaimana nikmat raja dunia? Ingat ya, raja dunia. Maka kemudian hamba itu mengatakan, aku ridho ya Allah. Aku ridho ya Rabb. Ingat ya, raja dunia loh. Bukan raja Indonesia, bukan raja Arab, bukan raja Amerika, bukan raja dunia. Ya, raja dunia. Namanya raja dunia, ya kan? Raja dunia yang apa namanya? Rakyatnya semuanya taat, yang semuanya baik, semuanya patuh. Raja dunia itu. Ya, seperti Dzulkarnain gitulah mungkin ya. Coba kok seseorang jadi raja dunia kan pengen cari istri yang cantik kayak gimana? Oh, kayak yang dari Jepang deh, yang dari Arab, yang dari Indonesia gitu ya. Wah, itu bisa kan kalau raja dunia itu ya. Pengen makan enak, seenak apapun. Wah, raja dunia. Ya, kata Allah Ta'ala, wa innalaka mislahu wa mislahu wa mislahu wa mislahu wa mislahu asyara marat. Wahai hambaku, engkau mendapatkan kenikmatan seperti kenikmatan raja dunia, dan seperti itu juga, seperti itu juga terus 10 kali lipat. 10 kali lipat ya kenikmatan raja dunia. Masya Allah. Raditu ya Rab, raditu ya Rab. Ya, aku ridho ya Allah. Masya Allah. Habis begitu, kata kata Allah Ta'ala, ya, apakah sudah selesai? Enggak. Wahai hambaku, ya, berhayalah. Bisa aku berikan kepadamu apa yang kamu hayalkan. Akhirnya dia menghayalkan sesuatu. Langsung Allah beri. Dia mau apa lagi? Hayalkan lagi, beri lagi, hayalkan lagi, Allah beri lagi terus, ya. Nah, itu maha pemurahnya Allah terus sampai dia sudah tidak bisa menghayalkan lagi, sudah tidak bisa menghayal lagi kenikmatan apa lagi. Setelah itu Allah Ta'ala bertanya, wahai hambaku, hanya itu yang kau hayalkan? Ya Allah, aku sudah tidak bisa berhayal lagi. Apa dalam hadis itu? Allah mengingatkan hambanya, wahai hambaku, ini yang belum kamu hayalkan, hayalkan, hayalkan. Allah tambah lagi, wahai hambaku, ini yang belum kamu hayalkan, hayalkan. Ini yang belum kamu hayalkan, hayalkan terus Allah kasih. Masya Allah. Itu kenikmatan orang yang masuk jannah terakhir kali. Bagaimana dengan orang-orang yang masuk jannah? Ya, para anbiya, para siddiqin, syuhada, solihin, masya Allah. Ya, dan insya Allah orang itu bukan kita. Insya Allah, insya Allah orang yang terakhir itu bukan kita. Ya, andai kata kita pun, ya, itu kita sudah mendapatkan kenikmatan luar biasa juga. Tapi insya Allah bukan kita, karena ya para pendosa yang lebih apa ya, lebih jahat, yang lebih banyak lah, insya Allah. Insya Allah itu bukan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya kita berharap kita digoiri hisab balas sabikoti
adab. Dulu pernah saya terangkan belum ya? Jadi minta jannah itu apa? Ya, Allahumma inni as'alukal jannah bi ghairi hisab wala sabiqati adab. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau jannah bi ghairi hisab, tanpa hisab, wala sabiqati adab, dan tanpa didahului adab. Kenapa? Karena ada yang masuk jannah dihisab dulu baru masuk jannah ada. Ada yang masuk jannah diadab dulu juga ada. Nah, kita minta sama Allah supaya masuk jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma inni as'alukal jannah bi ghairi hisab wala sabiqati adab. Seperti itu. Baik. Mungkin itu materi kita pada malam hari ini ya. Kita bisa berkait dengan tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, silakan. Silahkan kepada teman-teman sekalian, para santri mungkin yang mau bertanya bisa silahkan. Bagi akhwat bisa bertanya lewat Japri ke Zoom langsung. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz Imam Ahmad. Ya, Afwan izin bertanya saya. Ya, silakan. Yang pertama, apa pendapat yang paling kuat kalau istrinya masuk ke dalam surga? Kalau seorang wanita masuk ke dalam surga, apakah dia mendapatkan bidadara atau dia menjadi ratu bidadari? Terus kalau misalnya suaminya tidak masuk ke dalam surga, apa yang dia dapatkan? Terus yang kedua, apakah benar bahwa setiap penghuni surga itu, yang penting dia masuk surga, dia mendapatkan minimal 2 bidadari satu orangnya? Yang ketiga, anak kecil yang wafat sebelum usia balik, apakah nanti dia, kalau tidak salah ya rata-rata umur penghuni surga itu 30, 33 sekian tahun lah. Apakah dia wafat yang umurnya di bawah 15 tahun, nanti dia usianya segitu begitu. Dan dia juga mendapatkan bidadari tadi begitu. Ya, syukran saya. Baik. Baik, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Tampaknya tadi Ustaz Imam Ahmad telat. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama sudah terjawab tadi. Ya. Jadi orang yang dia muslimah, mukminah yang dia belum sempat menikah atau apa namanya menikah tapi kemudian suaminya murtad misalnya atau tidak masuk jannah, nanti bagaimana, apakah mendapatkan bidadara? Tidak pernah ada istilah bidadara dalam kamus para ulama. Jadi nanti dia akan Allah berikan kepada siapa? Kepada seorang mukmin yang masuk jannah dan dia belum menikah. Nah, dan dia belum menikah. Nah, karena bahkan para ulama pun banyak ya kan, Ibnu Taimiyah, An-Nawawi, Bishr Al-Hafi dan para ulama-ulama yang lain, sampai Imam Syekh Abdul Fattah Bughuddah menulis kitab judul Al-Ulama Al-Uzzab Atharul Ilma Ala Zawaj. Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Itu ada bukunya. Para ulama yang jomblo ya, Al-Uzzab, yang tetap membujang. Ya, barakallahu fikum, itu jawabannya. Yang kedua ya, minimal mendapatkan 2 bidadari, wallahu alam bisawab ya. Saya belum mendapatkan penjelasan dalam hal itu. Nah, karena hadis yang masyhur justru mendapatkan dia itu memiliki 100 istri ya. Masing-masing ahli jannah itu memiliki 100 istri. Ya. Menjadi 100, memiliki 100 istri. Masa cuma 2 doangan itu ya? Itu kurang atau
apa namanya di dunia aja dapat 4 kan gitu. Boleh 4 gitu. Masa di jannah cuma dapat 2. Wallahu alam bisawab ya, tapi yang jelas kalau yang masyhur ya, itu adalah 100 ya. Dan nanti 100 itu pun nanti semuanya setiap kali setelah dicampuri menjadi perawan lagi, kembali perawan lagi terus ya, seperti itu. Sampai ada satu hadis ya bahwa nanti apa namanya apa namanya wa ashabul jannatil yauma fi syughulin fakihun ya, dan ahlul jannah itu ashabul jannah pada hari ini mereka sibuk fakihun, bersenang-senang. Maksudnya apa? Bersenang-senang dengan istri mereka ya, jadi bersenang-senang dengan istri mereka, jadi menggilir istri bentar ya. Menggilir istri, masya Allah, itu salah satu apa kesibukan ahlul jannah, itu menggilir istri karena sudah tidak ada lagi kewajiban beribadah, tidak ada sujud, ya, tidak ada sholat, masya Allah. Jadi hanya bersenang-senang saja. Ya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan wildanun mukhalladun. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Jadi wildanun mukhalladun, anak-anak yang kekal, yang yatufu alaihim, yang akan mondar-mandir, itu adalah anak-anak kaum mukminin yang mereka meninggal dunia sebelum masa balik. Kemudian juga anak-anak orang kafir yang meninggal dunia sebelum masa balik. Nah, jadi kalau apa namanya anak orang kafir itu akhirnya nanti kemana gitu ya? Nah, akhirnya ke jannah. Menjadi apa? Wildanun mukhalladun. Menjadi pelayan-pelayan bagi ahlul jannah. Nah, jadi anak-anak orang kafir itu nanti seperti itu. Kemudian ahlul jannah itu umurnya 30 tahun. Ya, memang ada juga 33 tahun. Ya, katakanlah 30 tahun. Jadi 30 tahun nanti mereka yang sudah masa balik ya, berarti kan sudah mendapatkan jaza, sudah mendapatkan balasan ya, yang sudah masa balik, berapapun umurnya, jika belum balik tadi kan menjadi pelayan bagi ahlul jannah ya, jika belum balik. Kalau sudah balik bagaimana? Ya nanti berarti akan diusiakan 30. Semuanya 30 rata ya. Baik yang dulu meninggal dunia sebelum 30 atau setelah 30, semuanya diratakan 30 dan mereka mendapatkan jaza, sudah mendapatkan balasan sama dengan balasan ahlul jannah yang lain. Jadi nanti juga dapat istri, dapat dapat ini, dapat seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Itu ya Ustaz. Ya, syukran saya. Baik, barakallahu fikum. Baik, silakan ada lagi? Baik. Baik, jika sudah tidak ada lagi saya kembalikan ke moderator. Baik. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah teman-teman, sekarang sudah jam 9.20, kita telah menyelesaikan kegiatan kita di hari Rabu rutin ini, insya Allah. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan juga ada yang bertanya. Saya harap di pertemuan berikutnya harus banyak yang bertanya, insya Allah ya. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa kita berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ada kesalahan dan tutur kata yang kurang sopan. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimasukkan ke surganya dan juga dijauhi atau dilindungi dari azab atau siksa neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika wa na'udzubika minan nar.
Baik teman-teman, mungkin itu saja. Kita tutup halaqah kita dengan hamdalah bersama-sama dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Ustadz Maghribi dan juga kepada asatid dan teman-teman sekalian. Barakallahu li wa lakum. Saya sebagai moderator izin undur diri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.